Mitrapreneur dan UC People yang saya kasihi, pada hari ini DB Talks kedatangan 3 orang tamu, ya, keren-keren, ya. Mereka adalah guru-guru level TK, ya. Narasumber kita yang pertama adalah Bu Angela. Halo Bu Angela. Halo, apa kabar Bu? Sehat? Baik Pak, sehat. Wah, sehat ya. Ibu kelihatan segar sekali ini. Ya, ya Bu Angela ini dari mana ini? Dari SCB Citraland Surabaya ya? Ya, wah, saya dari SCB ini tidak jauh dari tempat saya ini ya. Kami berada di Universitas Putra, khususnya kalau di ruangan ini kita mengenalnya sebagai Apple Academy ya. Ibu-ibu belum pernah datang ke sini ya? Nah, nanti mesti nengokin. Bu Tika juga belum pernah, meskipun belum. Oke. Ya. Nah, tamu kita yang kedua adalah Miss Lydia. Panggilannya apa Miss Lydia? Miss Lydia, Pak. Miss Lydia ya. Ini panjangnya itu keren ini namanya. Miss Lydia Wilma Thomasoa. Thomasoa ini FAM Ambon ya Bu ya. Saya ya, sering Pak, mendengar itu. Ya. Ya, kalau begitu saya hampir pasti Ibu dari SCK Ambon. Iya, saya dari Iya. Apa kabar Bu Lydia? Sehat semua? Ya, semuanya sehat Pak, puji Tuhan sehat. Iya, murid-muridnya juga sehat. Sehat semua Pak. Oh, oke. Terima kasih. Ya, iya, Pak, tamu sama-sama. ketiga hari ini adalah juga tidak jauh-jauh dari Universitas Putra, Ibu Tika, Miss Tika. Nah, Miss Tika dari mana ini? Saya dari Sekolah Ciputra. Sekolah Ciputra TK. Ini juga gedungnya baru, fasilitasnya baru ya Bu. Iya, keren. Iya. Jadi ibu-ibu terima kasih sudah bersama saya di DB Talks. Ini bincang santai setiap minggu bersama saya. Bu Miss Angela, boleh nggak diceritakan bagaimana perjuangan Miss Angela dalam mengisi waktu-waktu pembelajaran ini, khususnya di level TK ini baru kesempatan pertama nih para pemirsa DB Talk ini ya. Bagaimana perjuangan Miss Angela dalam menjalankan sudah tahun kedua ya, tahun ajaran kedua ya Miss? Sebelumnya yang ya, semester lalu dan kemudian semester ini kan ya? Iya. Mas. Iya. Silakan Miss Angela. Baik. Kegiatan kita Pak, kegiatan saya. Yang pertama kita ada opening. Kebetulan saya ngajar TKA dan TKB, Kindi 1 and Kindi 2. Di setiap jam 8 kita melakukan opening. Yang pertama openingnya untuk K1 selama 20 menit. Kemudian untuk yang K2-nya kita opening di pukul 8:30, jam 8.30-an. Oke, yang K1 tadi jam opening berapa, jam Miss? 8. Oke. Jam 8. Jam 8.20 dilanjut K2 dari jam 8.30 sampai 8.50. Oh, 20 menit aja ya untuk openingnya ya. Opening setiap grade 20 menit saja, Pak. Setelah itu kita melakukan pembelajaran online. Kita bagi sesi yang yang K2 yang pertama jam 9, yang K2 itu ada 2 sesi. Karena muridnya 18, jadi kita bagi 9 setiap 9. Oke, murid Miss Angela itu yang K12 K2 berapa? 19. 18. Kita 18. Oke. Kita bagi kalau K1? Yang K1 murid saya ada 16. 16. Oke, juga dibagi 2 sesi begitu ya? Iya, dibagi 2 sesi, Pak. Oke. Membagi Jadi sesinya bagaimana, Miss?
Dibagi sesinya per 30 menit, Pak. Misalnya di K2 7 anak ini pembelajarannya misalnya kognitif. Di sesi 2 juga disamakan. Jadi sesi 1, sesi 2 itu setiap harinya sama. Ini Senin sampai Jumat. Kita Selasa sampai Sabtu. Oh, Sabtu juga Miss mengajar? Iya, Pak. Wah. Kita mengajar Sama kayak Selasa saya sampai- dong, Sabtu saya ngajar juga. Sabtu saya ngajar juga. Oh, jadi hari apa aja? Selasa, Jadi Rebu, Kamis, hari apa aja? Jumat, Selasa, Sabtu. Rebu, Kamis. Justru Di Seninnya masa libur pandemi begitu ya, ini, Miss ya? Pak. Justru Seninnya libur begitu ya, Miss ya? Ya, orang tua kan banyak yang libur hari Sabtu, jadi banyak yang request kalau hari Sabtu bagaimana Bu masuk katanya. Oh, gitu. Jadi ini menyesuaikan dengan dengan orang tua karena adik-adik TK kan pasti dibantu oleh orang tua ya. Iya, didampingin. Wah, ini keren ini Citrapreneurs ya. Jadi ternyata untuk di level TK karena mengikuti siswa-siswa TK di mana orang tua itu hari Sabtu libur, jadi justru di hari Sabtu pembelajarannya itu harus jalan gitu ya Miss Angela ya. Ya, seperti itu. Oh, oke. Nah, yang hari Sabtu ini menggantikan hari apa Miss Angela? Hari Senin. Oh, Seninnya libur. Ya, Seninnya Oh, libur. jadi ini SCB Citralen khusus TK ini kayak salon. Biasanya salon itu hari Sabtu, Jumat, Ramainya Sabtu di hari Minggu Sabtu. rame. Salonnya hari Senin tutup ini ya. Khusus TK ternyata Senin libur. Ya, nanti saya mohon ceritanya untuk di Ambon dan di Sekolah Ciputra ya. K1 dan K2 seperti itu. Nah, kegiatannya seperti apa, Miss? Kerjasamanya dengan orang tua, karena PR kan, atau ada PR apa enggak? Ini malah saya nggak tahu nih. Silakan, Miss Angela. Kita setiap bulan sekali, Pak. Misalnya kalau untuk pembelajaran di bulan November, di sebelum bulan November ini di akhir Oktober kita bagikan materi-materi seperti worksheet, terus kayak APE yang akan digunakan itu dipulangkan ke orang tua di akhir Oktober untuk digunakan pada saat Novembernya. Jadi pembelajarannya itu Miss sudah siapin 1 bulan sebelumnya, begitu ya? 1 bulan. Jadi kayak pembelajaran flip gitu ya. Jadi yang akan diajarkan hari-hari ini sudah 1 bulan yang lalu sudah dirancang. Oh, dan orang tua harus datang ke sekolah untuk mengambilnya, begitu. Kita antar, Pak. Sekolah yang antar pakai Gojek. Wah, Pakai Gojek. tuh. Jadi diantarkan ke rumah-rumah orang tua, ke rumah anak-anak. Oh, jadi ya itu tadi ada muridnya 16 ya kirim Gojek 16. Ya, Yang K2 ya kirim Gojek 19 begitu ya. seperti itu. Wah. Iya, luar biasa ini Citrapreneur ini luar biasa ini ya. Jadi SCB Citralen tidak hanya menggunakan metode flip class ya seperti teman-teman di UCP pelakukan, ternyata pembelajarannya itu sudah 1 bulan ahead dan orang tua dan adik-adik muridnya itu dikirimi materinya. Itu seperti kertas-kertas, guntingan seperti itu ya, Miss? Ya, seperti itu, Pak. Oh, seperti ya. Oh, Yang pekerjaan akan pekerjaan tangan itu ya. Ya. Untuk selama 1 bulan ya. Ya, di stok 1 bulan. Oh, di stok 1 bulan. Waduh, luar biasa ya. Saya baru tahu itu semua dikirim via Gojek ya, begitu ya. Untuk kesehariannya Miss Lydia di Ambon, Miss Lydia ini mengajar di kelas berapa, muridnya berapa, terus dari jam berapa ke jam berapa, begitu dulu Miss Lydia. Ya baik Pak, terima kasih. Saya di SCK Ambon. Saya semester ini saya mengajar di TKB atau Kinditu. Nah, kami di SCK Ambon, Kinditunya ada 3 kelas. Saya pegang kelas yang Kinditu B.
siswa saya 17 orang. Tapi untuk keseluruhan Kinditu kami semua ada 42 siswa. Yaitu dibagi 3 kelas. Ya. Jadi untuk 42 siswa, Pak. Untuk keseharian kami, saya biasanya itu mulai kelas itu jam 8.40 itu dibagi shift sama seperti Miss Angela, kita dibagi 2 shift. Jadi shift yang pertama ada 7 orang, shift kedua 7 orang. Jadi, mulainya pertamanya 8.40, selesainya kita hanya 30 menit selama satu sesi. Yang pertama 8.40, jam kedua 9.40, Pak. Oke. Ya. Jadi yang pertama 7 orang, yang kedua 10 orang, begitu ya, Miss ya? 7, Pak, 14, semuanya 14 orang. Oh, sorry, saya tadi mencatatnya 17, jadi 14 orang ya, 14 siswa. Iya, Pak. Ya, bagaimana Miss Lydia, apakah ada juga pembelajaran yang sudah dirancang 1 bulan sebelumnya begitu, seperti di Citraland Surabaya? Oh, sama ya, Miss ya? Iya, Pak, kami di sini juga sama. Jadi kebetulan untuk term 2 ini kami sudah rancangkan dari sebelumnya, dan kami sudah bagikan learning kit-nya untuk siswa untuk 1 term sampai bulan Desember. Jadi untuk subjek seperti art yang membutuhkan beberapa kertas atau yang diperlukan untuk art ya kami sudah sediakan. Kemudian juga untuk worksheet itu juga sudah disediakan sampai akhir semester. Jadi ketika kami mengajar semuanya sudah siswa pegang. Jadi mereka itu lebih memudahkan siswa gitu, Pak, dan juga membantu orang tua supaya mereka juga bisa kerjasama dengan kami guru untuk ketika belajar dengan siswa gitu, Pak. Materi learning kit-nya juga dikirim ke rumah atau bagaimana, Miss Lydia? Iya, Pak. Kebetulan kami di sini masih orang tua yang datang ambil di sekolah karena jaraknya masih ada yang dekat. Jadi mereka masih bersedia untuk datang ambil di sekolah. Oh, siap. Itu nggak pernah kejadian di kelas tahu-tahu, waduh, ya ini barangnya dulu ditaruh di mana gitu. Nggak ada gitu ya. Iya, tidak, Pak, karena kami memang karena memang sudah di-planningkan dari 1 minggu sebelumnya. Jadi kami sudah kirim jadwal 1 minggu sebelumnya. Minggu ini kita akan belajar, misalnya kita akan belajar materi bahasa, karena kita juga sama dengan Miss Angela, kita mengajarnya dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Jadi untuk 1 minggu itu kita sudah kasih jadwal, misalnya hari Selasa belajarnya bahasa, hari Rabu belajarnya math, supaya membantu memudahkan orang tua agar mereka tidak bingung gitu untuk mencari, bertanya-tanya lagi, Miss hari ini belajar apa gitu. Tapi itu lebih memudahkan orang tua dan orang tua yang bisa lebih terarah gitu, Pak. Oke. Miss Lydia juga hari Sabtu mengajar jadi ya, sama ya seperti Miss Angela? Iya, hari Sabtu kami juga mengajar, Pak. Oh, hari Senin libur? Oh, hari Senin libur, Pak. Oh, ya, seperti punya salon aja ya, Miss ya? Iya, Pak. Oh, ini rupanya sudah merupakan kesepakatan dari seluruh Indonesia ini ya. Untuk TK-TK Sekolah Citra Berkat dan Citra Kasih, rupanya strateginya seperti itu. Selama pertemuan dari Selasa sampai Sabtu, apakah setiap orang tua itu tidak ada absennya ya? Seringkali kan ada juga orang tua yang kedua orang tuanya bekerja begitu ya. Nah, ini bisa diceritakan situasinya seperti apa, Miss Lydia? Oh iya, Pak. Kalau untuk kelas saya biasanya kan sudah infokan jadwalnya selama seminggu dari seminggu sebelumnya, Pak. Dari misalkan kelasnya akan mulai hari Selasa, saya sudah infokan dari hari Jumat. Jadi itu untuk memudahkan orang tua juga agar mereka tahu jam anak untuk mulai kelas. Mereka menyempatkan 30 menit untuk mendampingi anaknya sebelum pergi kerja. Jadi seperti itu, Pak. Oh, bisa semua ya, Miss ya? Iya, ada yang bisa, Pak. Oh, kalau yang sampai nggak bisa, ada nggak? Misalkan... Kalau sampai yang nggak bisa,
mungkin kalau ada yang sampai nggak bisa, itu saya punya satu anak Pak yang kebetulan mamanya itu kerja berangkat juga keluar kota, tapi mamanya sudah infokan ke saya dahulu bahwa nanti ada kakaknya atau tantenya yang menggantikan gitu Pak. Jadi sudah infokan ke saya, jadi ya ada kakak atau tante atau papanya selain mamanya yang biasa menemani dia belajar. Jadi dari 14 itu rasanya semua mama ya, tidak ada papa ya? Iya, semuanya mama Pak. Jarang untuk ada yang papa, jarang sekali. Kebanyakannya mama. Iya, papanya biasanya maunya tahu beres ya. Ya. Oke, Miss Lydia, saya geser ke Miss Tika ya, Miss Lydia ya. Di Sekolah Ciputra, Miss Tika bagaimana strategi harian mengajarnya? Apakah seperti teman-teman di SCB sama SCK, ternyata mereka itu hari Senin libur, Miss Tika. Silakan Miss Tika. Iya, kalau di Sekolah Ciputra kita nggak punya salon. Jadi nggak punya salon. Jadi kita masuk seperti biasa, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu semua libur gitu. Ya, kebetulan saya sebagai guru di PYPA, jadi level 4 sampai 5 tahun. Itu kan biasanya lebih kecil ya Miss ya, yang B yang lebih besar ya. Iya, betul. Jadi ini 4 sampai 5 tahun. Berapa siswa Miss Tika di kelasnya Miss Tika? Kalau di kelas saya sebetulnya ada 16, tapi 6 lagi cuti. Jadi di kelas kita ada 10, kelas lain, jadi ada 2 kelas lain ada 14. 10 dan 14 ya, yang tidak cuti ya Miss ya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Miss? Pertemuan adik-adik kecil ini 4 sampai 5 ini. Nah, ini yang luar biasa karena kita buka tokonya mulai buka tokonya itu sebetulnya jam 8 sampai jam 12 kurang 15. Tapi sebelum karena kita ada schedule, jadi di sela-sela itu kita bisa ada break. Sekitar jam 10 kita setengah 10 break. Jam Jadi, 10. Jam besarnya pukul 8 sampai jam 12 kurang 15. Jadi 11.45 ya Miss ya? Iya, 11.45. Ada break berapa kali Miss? Breaknya itu 1 kali aja, tapi kita juga sebelumnya mengkomunikasikan dengan orang tua, tidak harus anak-anak itu di depan screen. Karena semua pembelajaran itu kita sudah upload lewat apps, namanya programnya Siso. Siso, saya tahu itu Miss. Jadi pakai Siso aplikasi. Semua pembelajaran setiap hari ada di situ. Jadi kita, jadi kalau misalnya anaknya nggak mood atau lagi moody, bisa off aja dari screen, dilihat di Siso, mereka bisa mengerjakan secara independen. Tugas yang sudah dikerjakan bisa dikirim ke guru kelas. Jadi di Sekolah Ciputra juga mengenal yang tadi disebut sebagai learning kit yang dikirim begitu ya Miss ya? Ada. Kita ada. Mengirimkannya 2 minggu per 2 minggu. 2 minggu sekali ya dikirim ya? 2 minggu sekali. Jadi itu berubah karena kadang inquiry anak kan nggak mesti tiap minggu. Jadi kita menyesuaikan dengan inquiry anak. Kira-kira 2 minggu ke depan ini anak-anak apa yang perlu ditambahkan, terus apa yang nggak perlu dipelajari lagi. Jadi kita seleksi lagi sesuai dengan inquiry anak. Jadi setelah learning kitnya itu dikerjakan oleh adik-adik tersebut, hasilnya itu dikirim balik ke sekolah begitu ya? Betul. Ya, Miss Tika. Setelah selain mereka mengirim lewat Siso, biasanya kita lebih suka kalau
itu yang kita dikirimkan ke kita itu berupa video di SISO. Oh, tapi jadi bukan hard copy-nya gitu, bukan ya? Hard copy-nya bisa dikirimkan setelah pengambilan package berikutnya. Mereka bisa menyerahkan hard copy tugas yang sudah dikerjakan anak-anak ke kita. Oke. Untuk silakan Miss. Dan program lanjut Miss. Jadi orang tua juga menerima pembelajaran apa aja selama 2 minggu itu sebelumnya. Jadi kita kirimkan lewat SISO juga. Terus kita juga ada monthly informal chat dengan parents. Tiap bulan kita buat schedule untuk orang tua, kira-kira masukan apa, terus kekurangannya apa, mereka bisa memberikan saran dan feedback buat teacher-nya. Oh, kalau media komunikasinya lewat WA chat gitu ya? Iya, lewat SISO inbox. Gitu. Bukan, itu personal Pak. Pakai SISO juga? Iya, pakai SISO juga. Jadi mereka pakai SISO. Ya. Orang tua mengirimkan tugas yang sudah dikerjakan, kita juga langsung memberikan feedback ya lewat SISO itu di inbox. Kalau misalnya orang tua bertanya seperti WA tapi personal dengan teachernya aja, anak lain nggak bisa. Ya ini SISO ini baru digunakan di Sekolah Ciputra Ibu Bapak sekalian, di Sekolah Citra Berkat dan Citra Kasih kita belum pakai ini aplikasi SISO ini. Ya. Kalau Mistika merasa sangat terbantu ya dengan SISO ini ya. Amat sangat terbantu. Itu kita juga bisa seperti dokumentasi pembelajaran anak dari awal, kita bisa melihat progres perkembangan anak itu seperti apa. Kita juga melakukan assessment dari tugas-tugas yang mereka kirimkan itu. Foto-foto orang tua itu juga gampang sekali ya. Iya, orang tua juga bisa melihat progresnya anak dari awal sampai akhir dari pembelajaran itu. Wah, keren Miss. Ya, nanti coba kita pikir ini seberapa mahal SISO ini kalau kita langganan untuk SCK SCB. Nampaknya Mistika sangat senang menggunakan SISO ya. Sudah lama kita di Sekolah Ciputra pakai ini. Iya, betul, saya tahu. Saya punya tetangga kebetulan anaknya juga sekolah di kelas TK. Sekolah Ciputra. Dia kasih lihat ini Pak anak saya. Iya, terima kasih. Tapi intinya semua guru-guru kan bersemangat ya meskipun pandemi ini. Semangat Pak. Semangat. Iya. Nah, di sesi kedua ini Citrapreneur dan UC People kita ingin tahu masukan-masukan jikalau ada dari para guru-guru, hal-hal apa yang bisa ditambahkan sehingga peran para guru-guru ini bisa lebih efektif dalam pengajaran adik-adik TK. Silakan Bu Lydia dari Ambon dulu. Silakan Miss. Ya Pak, terima kasih. Miss, kalau dari saya, selama saya mengikuti pembelajaran secara virtual, beberapa kali saya mengikuti seminar, karena untuk sekarang kita belajar virtual itu beda sama kita belajar ketika di sekolah fisik ya. Nah itu beda sekali jauhnya. Ya kalau virtual sekarang ya kita harus bisa menguasai misalkan teknologi itu juga sesuatu yang memudahkan kami sebagai para guru. Nah dari Ciputra sendiri, dari Yayasan Citra Berkat sama Citra Kasih itu sudah memberikan banyak sekali pengetahuan untuk kami untuk membantu pembelajaran jarak jauh ini ya. Kami di sekolah STCK Ambon kebetulan kami memakai Google Classroom, dan itu sebelum kami memakainya kami sudah
diberikan kelas gitu. Jadi kami bagaimana cara penggunaan Google Slide, Google Jamboard, kemudian juga video bagaimana dengan InShot, kemudian ada juga beberapa TPD untuk para guru untuk melengkapi kami gitu. Itu juga saya rasa sesuatu yang yayasan berikan buat kami sebagai pelengkap gitu buat kami, karena saya juga memang butuh seperti itu Pak. Jadi karena saya juga tahu bahwa walaupun saya masih muda, tapi untuk saya belajar sesuatu yang baru itu sangat menyenangkan, apalagi untuk kebaikan dan kemajuan anak-anak didik ya Pak. Ya itu buat saya itu luar biasa. Kalau untuk saya masukan untuk yayasan dan Putra apa ya Pak? Mungkin sama-sama kali ya Pak untuk kebaikan anak-anak gitu Pak. Ya. Kalau masukan sih itu saja sih Pak. Kalau buat saya ya semua sudah diberikan, mungkin TPD gitu untuk kami juga. Gitu. Kalau di Ambon ya mungkin masalahnya jaringan saja sih Pak, jaringan atau sinyal. Jaringan, ya. Karena kadang-kadang ketika kami sedang kelas tiba-tiba itu kami sudah di kick out Pak dari grup dari Google Meeting Pak. Jadi saya sampai pikir, aduh ini saya yang jaringannya hilang atau anak-anak gitu Pak. Sampai kami aduh ini gimana ini. Tapi semuanya bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dari sekolah juga Pak gitu Pak. Itu Pak dari saya. Ya, jadi Miss Lydia senang ya dengan keberadaan TPD. Ya, jadi Citrapreneur dan UC People di SCK dan SCB kita mengenal ada Teacher Professional Development, ya. Jadi jadi pengembangan skill dari para guru-guru kami itu dilatih oleh TLC untuk mengimprove ya, khususnya di era pandemi ini kemampuan untuk teknologi secara online itu teman-teman guru dibekali. Untuk Miss Tika mungkin ada masukan-masukan Miss Tika? Iya, kalau sama sih di sekolah Ciputra itu internet connection-nya itu agak kurang kadang, tapi itu jarang sih karena terjadi. ICT team siap siaga selalu langsung. Yang kendalanya itu sekarang di kita itu seperti penggunaan ruangan, karena satu kelas itu biasanya kan 2 guru. Nah di device yang kita pakai kan pasti satu guru nih saya pakai 2 biasanya, karena kita ada break up room. Jadi dari 10 anak itu masih dibagi jadi 2 lagi. Gitu. Kelompok kecil jadi lebih break up group. Jadi kita lebih intensif untuk mengajar anak-anak. Nah, karena pemakaian device yang lebih dari 1 ini, nah kalau di dalam satu ruangan tuh biasanya feedback gitu. Kebetulan sih kita beruntung di level PYP ini ada beberapa ruangan yang bisa dipakai, jadi kita bisa separate gitu, bisa menggunakan ruangan lain. Tapi untuk level yang lain mereka harus sampai keluar ruangan. Ya, itu sih kendalanya. Takut jadi feedback rekan guru lainnya ya. Iya betul, itu memang apalagi kalau misalkan di kelas yang sama ya Bu ya. Wah itu udah pasti 2 device kena suaranya sakit di telinga. Iya. Terus kalau masalah skill guru ini kita nggak berhenti ya, kita lifelong learners, jadi kita selalu di training dengan banyak skills. Yang jadi kendala sih karena parents itu our teaching partner sekarang. Betul. Nah, menurut kita sih parent juga perlu dipersiapkan. Jadi sebelum dimulai tahun ajaran baru mungkin parent bisa diajak dijelaskan mengenai program yang seperti apa PYP itu. Jadi mereka sudah tidak kaget. Jadi gitu. Kalau menemani anak-anak hasilnya itu jangan dibagus-bagusin. Kita kan lebih ke akademik, honesty. Nanti ditanya
mamanya yang jawab terus, bukan anaknya. Iya, itu memang kecenderungan mama-mama itu manusiawi sekali. Anaknya karena mereka kan di screen kan semua saling mendengarkan, jadi mereka dibisikin, anaknya dibisikin jawabannya. Yang hard kopinya dikirimin kita itu tulisan mamanya, bukan tulisan anak. Iya, betul. Parents perlu di-educate juga. Saya kira itu baik sekali. Saya baru dapat masukan seperti ini nih dari Mistika. Saya kira setuju ini. Citrapreneurs dan UC People menarik sekali ini masukan dari teman-teman. Salah satunya ini ada parents preparation gitu ya, sebelum memulai pembelajaran bagi putra-putrinya, karena pada masa pandemi ini parents itu mendapatkan porsi juga sebagai istilahnya apa tadi, Miss? Teacher partner gitu ya, teaching partner dalam pembelajaran adik-adik, putra-putri para orang tua tersebut. Ini perlu dilatih. Saya kira saya setuju itu, Miss. Nanti kita dorong ya untuk di TLC untuk memasukkan hal ini. Nah, sekarang dari SCB Citraland, Miss Angela, apa ini? Masukan-masukan. Mudah-mudahan tidak sudah dihabisi oleh teman-teman ya. Sudah diborong semua tadi sama teman-teman. Oke, sudah diborong. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya pribadi, Pak, dalam pembelajaran online ini benar-benar menjadi suatu yang baru, di mana kita dituntut untuk terus belajar dan belajar. Belum bisa cara mengoperasikan internet, itu kita benar-benar dituntut untuk bisa. Nah, saya hanya memberi masukan saja, Pak. Menurut saya, di pembelajaran online ini, guru-guru itu diharapkan menciptakan pengajaran yang secara kreatif ya, Pak ya. Karena di usia anak-anak yang usianya 4-6 tahun ini kan, di mana anak-anak kan suka bergerak. Jadi, mungkin pembelajaran yang kreatif itu mungkin bisa dilakukan pada saat openingnya itu bisa senam, atau apa. Nah, di sini anak-anak itu sangat antusias sekali, Pak. Kalau disuruh bergerak itu anak-anak sangat antusias. Iya, betul. Jadi guru tidak lelah-lelah, tidak. Terus menciptakan pengajaran yang sekreatif mungkin ya Ibu-Ibu untuk anak-anak. Iya, terima kasih Miss Angela. Biasanya adik-adik di usia itu kan motoriknya lagi berkembang ya, Miss ya. Nggak bisa diam kan ya. Ini perlu bagaimana Mistika? Siksaan kalau harus di depan screen terus mendengarkan. Nggak mungkin, susah sekali. Nah, ini Miss, adakah closing statement atau kalimat-kalimat yang positif yang Mistika bisa berikan kepada guru-guru TK yang lain dari Jakarta sampai Ambon ya? Silahkan Mistika. Positif. Apa ya? Menurut saya sih, we can do the best for the kids and serve the schools with our full heart. Jadi Mistika itu memberikan suatu dorongan motivasi kepada seluruh guru-guru TK untuk melakukan yang terbaik dengan dasar dari hati bagi para siswanya. Ya, kadang mungkin ada lelah, ada kesal, tapi kalau itu dari hati semuanya akan indah ya. Keren Mistika. Terima kasih Mistika ya untuk closing statement-nya yang membesarkan hati para guru-guru ini ya. Kemudian Miss Angela, mungkin ada closing statement Miss Angela. Jangan pernah lelah untuk mengajar, terus belajar, jangan putus asa, lakukanlah dengan tulus hati. Gitu. Iya. Kreatifnya tadi belum keluar, Miss. Iya. Kreatif dan harus menciptakan
sekreatif mungkin ide-ide yang kreatif untuk anak-anak. Iya, keren sekali Citrapreneur dan UC People ya. Menurut Bu Angela, jangan pernah lelah untuk mencari ide-ide kreatif ya, sehingga adik-adik di kelas Miss Angela dan kelas guru-guru sekalian itu bisa dengan senang ya mendengarkan materi-materi yang disampaikan. Terima kasih Miss Angela. Kemudian Miss Lydia, silakan Miss Lydia dari Ambon, ini jauh ini. Iya, Pak. Kalau menurut saya positif words untuk teman-teman guru, kita mungkin ngajarnya tidak sama kayak ngajar anak SD atau SMP atau SMA ya. Jadi memang harus memutar otak gitu untuk harus gimana gitu. Tapi saya yakin bahwa kita punya sesuatu yang ada hal unik di dalam kita yang orang lain tidak punya. Dan mungkin itu hanya kita punya, dan saya percaya bahwa kalau kita bikin dengan hati, itu pasti sampainya ke hati. Gitu aja sih Pak, terima kasih. Semangat buat semua guru-guru TKC, SCK, SCB. Semangat. Ya. Semangat. Waduh, dan Sekolah Ciputra ya. Jadi menurut Miss Lydia ini, karena profesi kita sebagai guru-guru adalah profesi yang bermula dari hati. Kalau kita mengerjakan tugas-tugas kita dari hati, itu sampainya di hati murid-murid. Wah, ini memang top sekali dari Ambon ini Miss Lydia ya. Jadi terima kasih ibu-ibu semua atas sesi yang benar-benar menyegarkan. Kita perlu hal-hal semacam ini ya, Miss Tika, Miss Lydia, Miss Angela saling menguatkan dalam tugas kita sebagai frontliner ya. Frontliner tidak hanya mereka-mereka yang bekerja di bidang kesehatan, tapi saya juga melihat bahwa peran para guru, para dosen itu juga tak ubahnya para perawat. Memang kita tidak berurusan dengan nyawa manusia, tetapi kita berurusan dengan hati manusia, yaitu murid-murid kita ya. Terima kasih Miss, selalu bersemangat, sampai ketemu nanti connect YouTube-nya kita share ke Miss ya. Terima kasih. Dan bagi UC People dan Citrapreneur, terima kasih untuk perhatiannya. Salam entrepreneur, Tuhan memberkati. Terima kasih.